Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang ke rumah, izinkan The Brunel menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari sahabat The Brunel yang mempertanyakan berkaitan dengan NPK 16 Pada dasarnya bahwa yang saya tangkap ya bahwa seorang petani yang biasa menggunakan 16 Mutiara, kali ini dia menggunakan 16 merek lain yang harganya relatif lebih murah dibandingkan Mutiara. Kemudian sebuah pertanyaan muncul, Pak Pendi, kok kenapa 16 yang saya beli dengan harga yang relatif lebih murah ini kok tidak larut, Pak Pendi? Artinya bahwa sudah hampir 2 bulan, hampir 3 bulan ini kok masih ada pupuknya. Nah, di sore hari yang berbahagia ini saya sebelum to the point menjawabnya, kita harus memberitahu dulu nih banyak orang yang mungkin Pak Pendi to the point aja. Mungkin kalau Pendi tidak akan to the point. Lebih bagus saya jelaskan dulu bahwa yang namanya NPK itu adalah pupuk yang mengandung lebih daripada satu unsur hara. Ada N, ada P, ada K, kadang-kadang ditambah dengan unsur hara mikro. Lah, bahan pembawanya itu lain-lain, Mas. Ada bahan pembawa bersifat dia organik, itu yang harganya ya lumayan. Apakah dia organiknya dari kotoran hewan, ataukah organiknya dari solid, dari limbah pabrik, ataupun bahan organik yang lainnya. Nah, yang lain lagi, yang selain itu, ada juga bahan pembawanya adalah tanah liat, Mas. Tanah liat atau clay, misalnya 12, 17, 2, 13, 8, 27, 4 itu biasanya berbahan pembawa itu liat. Dan satu lagi adalah bahan pembawanya yang mudah larut, Mas. Sehingga yang namanya Mutiara itu adalah bahwa NPK dengan kadar 16% nitrogen, 16% P25 dan 16% K2O dengan tingkat kelarutan tertinggi karena bahan pembawanya mudah larut. Dibandingkan dengan bahan organik ataupun misalnya dengan liat yang dia tidak larut sempurna. Jadi kalau misalnya 13, 8, 27, 4 yang berbahan pembawa liat atau 12, 12, 17, 2 ya ini dikocok gitu. Lama-lama dia akan mengendap. Kalau ada endapannya ya wajar karena dia berbahan pembawa liat atau clay, tanah liat yang digunakan sebagai pembawa atau penyeimbang dari kandungan dari NPK itu sendiri. Namun di 16 tidak. 16 Mutiara itu bukan clay, bukan organik, tapi mungkin bahan lain yang dia adalah mudah larut, bahkan bisa larut 100%, walaupun mungkin agak lama ya. Artinya tapi dia bisa larut 100%. Sehingga kecepatan reaksi terhadap ke tanah sendiri di dalam tanah yang terjadi kelembapan bereaksi dengan air, maka kecepatannya itu beda-beda. Maka ketika bertanya Pak Pendi kenapa saya pakai 16 kok sampai 3 bulan dia tidak masih dalam kondisi utuh, berarti kemungkinan besar itu adalah bahwa dia berbahan pembawa yang tidak mudah larut, atau mungkin kalau masih pecahkan gini saja, apakah dia hitam, apakah dia bahan organika, atau yang kalau dipencet seperti ini adalah tanah liat. Itu sehingga harganya juga beda jauh. Kalau misalnya berbahan pembawa liat itu, kemarin ada juga yang bertanya apa ini ada 13, 8, 27, 4 itu 4 plus 0,5 boron itu kan kadarnya lebih tinggi daripada 16. Tapi kenapa 16 itu lebih mahal ya? Kembali lagi, bahan pembawa yang mudah larut biasanya harganya lebih mahal, pasti lebih mahal. Itu sehingga kalau kita ngomongin head to head 16 dari buatan CV, beberapa CV ini bukan menjengkali buatan CV, tapi biasanya yang harganya misalnya 300 sampai 400 ribu rupiah per saknya itu adalah bukan bahan pembawa yang mudah larut 100% itu sendiri. Itu saja. Jadi ini yang harus kita pahami dulu nih. Sehingga ketika kita menggunakan pupuk itu misalnya apakah kandungan itu mempengaruhi kelarutan? Jawabannya tidak. Kelarutannya itu sangat, atau kecepatan reaksi itu sangat tergantung dari bahan pembawanya. Dan satu lagi, sahabat The Brunel yang ingin saya jelaskan, ini mungkin menjawab juga berkaitan dengan NPK 16 ini sendiri. Pak Pendi saya pakai 16 ya, apakah bisa digunakan? Tetap bisa digunakan. Walaupun, balik lagi, secara hitungan matematis, saya mengutip dari sebuah akun TikTok itu benar sekali, bahwa kita berbudidaya kelapa sawit bukan jor-joran biaya yang hasilnya nanti sepadan. Kalau misalnya modalnya 10 juta kemudian hasilnya 15 juta, tapi bagaimana kita bisa memberikan sebuah modal yang secukupnya tapi hasilnya luar biasa. Ini yang luar biasa nih. Sehingga bicara tentang pupuk N1616 ini, pupuk 1616 ini sendiri
Saya bilang ini pupuk Sultan yang kualitasnya sangat baik sekali. Namun kalau ditanya untuk kelapa sawit bagus nggak sih Pak Pendi? Ya kita harus bisa berhitung, pastinya harus bisa berhitung. Berapa sih kos biayanya per pembelian pupuknya itu berapa? Karena balik lagi bahwa di dalam penggunaan 1616 ini, kalau menurut The Brondel sendiri, bahwa kadar yang khususnya yang terkurang, yang kurang itu sendiri adalah kaliumnya. Karena bahwa kalium yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar. Cukup besar sekali, sehingga apa namanya ketika kita menggunakan 1616 sendiri ada 2 pupuk lagi yang harus ditambahkan, yaitu adalah dolomit untuk menutupi yang ketidakadanya magnesium di 1616 ini sendiri. Biasanya kita campuri tambah dolomit. Kemudian untuk menutupi kadar kalium yang hanya 16% K2O dari 1616 sendiri, biasanya kita akan tambahi dengan menggunakan KCl. Lah penambahannya berapa sih Pak Benny biasanya menggunakan ini? Jadi per 1 kilo 1616 ini tambahannya kurang lebih adalah 150 sampai 200 gram KCl untuk menambahi kalium untuk tanaman yang sudah menghasilkan. Karena jangan sampai kita sudah punya panen ketika 1616 ini. 1616 ini luar biasa karena mau dalam nitrogennya saja dalam 2 bentuk ya. Itu jadi kalau misalnya kita pakai 1616 ini pada tanaman yang belum menghasilkan ya sangat baik sekali, hasilnya pasti akan sangat baik sekali. Itu tapi kalau untuk tanamannya sudah panen mungkin dalam tanda kutip perlu tambahan supaya hasilnya adalah maksimal. Sekarang lagi hasilnya maksimum daripada kita menggunakan 1616 hanya 1616 tok, misalnya hanya 2 kilo 3 kilo, ya ini yang harus dievaluasi karena pupuk ini sebenarnya tidak direkomendasikan khusus untuk sawit, bukan itu. Bahwa di beberapa balai termasuk di tempat perusahaan saya bekerja itu adalah menggunakan 13,6, 13,8, 27,4 plus 0,5 boron yang dikombinasikan dengan dolomit. Di PPKS di beberapa balai juga menyampaikan bahwa penggunaan yang direkomendasikan adalah 13,6 atau 13,8, 27,4 plus 0,5 boron yang diberikan minimal berapa kilo tergantung umurnya, sehingga kalau menggunakan 1616 ini ya perlu ada tambahannya. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Benang merahnya yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan 1616 ini bagi tanaman kelapa sawit, maka kecepatan reaksinya adalah sangat tergantung bahan pembawanya. Kenapa kok ada 1616 dengan reaksi yang reaksi kok lambat itu, kemudian kok sampai 3 bulan tidak bereaksi? Kemungkinan besar dia bahan pembawanya adalah bukan seperti pembawa 1616 yang berada di Mutiara, itu tidak seperti itu, sehingga hasilnya ya agak lambat. Termasuk 13,8, 27,4 ini jangan berharap cepat-cepat larut dan sebagainya, tidak. Kok ada kayak sisa-sisanya kok masih ada. Tenang saja bahwa dia memiliki bahan pembawa liat yang proses pengeluarannya relatif lambat atau memang didesain sedemikian rupa sehingga bahwa 13,8, 27,4 atau 12, 12, 17, 2 yang memiliki bahan pembawa liat biasanya itu bersifat slow release, memang didesain itu adalah slow release, sehingga apakah NPK yang bentuknya masih utuh itu sendiri mungkin akan gagal fokus tangannya. Tadi malam kena asam lambung, jadi ini obatnya adalah kunyit, jadi saya morot sendiri. Ini saya lanjutkan lagi nih, jadi kayak kesini gagal fokus sendiri. Jadi kalau misalnya apakah pupuk yang masih utuh itu tidak bereaksi Pak Pendi? Jawabannya tetap bereaksi Mas, tetap bereaksi. Karena bahwa kembali lagi, kalau dia memang NPK yang memiliki persentase nitrogen 10%, di atas 10% nitrogennya, diginikan saja nanti akan basah ini. Nah, balik lagi, ini yang akan menandakan bahwa tanpa merubah wujudnya, terkadang akan rilis unsur haranya. Karena balik lagi, dia berbahan pembawa liat. Kalau kita mengacu ke clay sendiri adalah bahwa merupakan ataupun liat sendiri adalah merupakan bagian dari tekstur tanah ya. Tekstur tanah atau partikel tanah atau tekstur tanah ya, itu yang memiliki muatan sehingga bisa digunakan sebagai bahan pembawa. Nah, itu yang harus saya jelaskan dulu di NPK ini. Maka hati-hati kalau memang pengen cepat ya pakai Mutiara. Itu karena Mutiara sendiri nitrogennya saja
ada dua jenis, yaitu ada dalam bentuk nitrat dan dalam bentuk amonium, sehingga memang kecepatan reaksinya akan relatif lebih tinggi, dan ini termasuk pupuk sultan. Semoga bermanfaat bagi sahabat Dobrondul semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.